Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lola Anovika dari kelas G semester 3 Prodi PGMI UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membacakan jurnal yang berjudul Kontribusi Pemikiran Filsafat Islam dalam Ilmu Pendidikan. Pertama atau A, ada hubungan antara filsafat Islam dan ilmu pendidikan. Jadi, hubungan filsafat Islam, filsafat berasal dari bahasa Yunani atau filosofi, terdiri dari philo yang artinya cinta, dalam arti yang luas yakni keinginan, dan sophia artinya hikmah, kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, secara etimologis, filsafat adalah cinta kebijaksanaan atau kebenaran atau love of wisdom. Yang kedua atau B ada kontribusi pemikiran filsafat Islam terhadap ilmu pendidikan baik secara teoritis maupun praktis. Kontribusi filsafat Islam terhadap Islam pendidikan, hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, filsafat dalam arti analisis. Filsafat adalah salah satu cara pendidikan yang digunakan oleh para pendidik dalam memecah problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan. Lalu yang kedua ada filsafat berfungsi memberikan arah agar teori-teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahli. Yang ketiga, filsafat termasuk juga filsafat pendidikan yang mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam mengembangkan teori pendidikan menjadi ilmu pengetahuan. Adapun hubungan ketika ilmu tersebut dengan ilmu filsafat Islam adalah yang pertama, filsafat Islam mengandalkan akal dalam mengkaji objeknya. Lalu yang kedua, tasawuf sebagai suatu ilmu yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang muslim berada sedekat mungkin dengan Allah. Lalu yang ketiga ada dalam memahami menafsirkan Al-Quran yang berkenaan dengan hukum diperlukan isi hati, yaitu suatu usaha kelukisan untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum dan sumbernya. Lalu ada kontribusi pemikiran filsafat Islam terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan. Adapun karakteristik ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, disusun secara metodis, sistematis, dan koheren atau berkesinambungan semata bidang tertentu dalam keadaan realitas. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.